Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Marilah pada kesempatan ini kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hamba itu, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, dalam sejarah perjalanan iman kita, tentu ada banyak hal yang terjadi ya. Dari pihak Allah telah berkenan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir ya. Ya, karena memang Allah itu mendengarkan jeritan mereka, doa-doa mereka. Dia mengutus Musa agar mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir dan pergi menuju tempat yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Jadi Allah itu tidak hanya sekedar janji, tetapi Allah juga setia kepada mereka. Dan oleh karena itu Allah menuntun mereka, atau Allah memberikan mereka sebuah landasan hidup moral, agar sekiranya nanti itu yang menjadi pegangan mereka ketika mereka sampai di tempat yang dijanjikan, sampai di tanah Kanaan. Allah memberikan 10 perintahnya agar orang-orang itu nanti berpegang teguh kepada perintah itu, sehingga kehidupan mereka senantiasa berada di dalam jalur yang menjadi kehendak Allah, atau hidup di antara sesama mereka itu ya terjalin dengan baik, sehingga keharmonisan, kedamaian bisa tercipta di sana. Artinya di situ bahwa Allah sudah memberikan kebenarannya, sebuah landasan kebenaran yang mesti dilaksanakan oleh orang-orang Israel itu. Tapi dalam perjalanan waktu tentu ada begitu banyak yang bertindak karena demi kepentingan. Mereka berusaha untuk mengurangi dan bahkan menambah ya, apa yang sudah menjadi ketentuan Allah ya. Nah, ketika itu ditambahkan dan dikurangi, maka ada hal yang hilang di sana, atau eksistensi hakikat dari perintah Allah itu menjadi terkendala ya, atau menjadi buram ya, menjadi tidak asli lagi. Karena apa? Orang melakukan itu
hanya untuk kepentingan mereka, bukan untuk sebuah kepentingan umum. Dan hari ini Yesus mengumpamakan perumpamaan tentang perjamuan kawin, hendak mengatakan hal itu, bahwa sebenarnya Allah itu sudah menyediakan sebuah wadah ya untuk manusia, sebuah tempat, sebuah ajaran. Ya, semacam Allah itu ya sudah berkenan membuka jalannya bagi manusia. Tetapi manusia itu tidak mau datang karena mereka lebih terfokus pada usahanya sendiri, pada egonya sendiri, sibuk dengan rutinitas kehidupannya. Sehingga untuk menjawab panggilan Allah itu ya susah untuk mereka. Mereka lebih mementingkan diri sendiri daripada apa yang menjadi kehendak Allah. Mungkin ya kalau kita memahami ini ya, mungkin konteksnya itu ya Yesus mau mengkritik ya orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan sejenisnya ya. Ya memang mereka itu ya menganggap diri sebagai orang benar ya. Padahal sesungguhnya mereka yang menambah dan mengurangi apa yang menjadi perintah Allah itu kepada bangsa Israel ya, pada orang-orang Yahudi ya. Sehingga ya em, eksistensi dari ajaran itu ya tidak sepenuhnya lagi benar ya, tidak sesuai dengan kehendak Allah lagi. Jadi mungkin ya arah Yesus itu mengkritik mereka ya. Mengkritik mereka bahwa ya kebenaran itu sudah ada tetapi mereka mencabik-cabiknya sedemikian rupa ya sehingga mereka kemudian fokus pada diri sendiri dan melupakan eksistensi atau hakikat dari ajaran Allah itu, perintah Allah itu. Ya sehingga kemudian ya dikatakan tadi ya kalau mereka tidak mendatang undanglah semua orang yang berada di pinggir-pinggir jalan ya. Mungkin mau dikatakan bahwa setiap orang yang mendengarkan Tuhan, orang baik, orang jahat ya, yang berkenan untuk datang dipersilahkan. Tetapi ya dikisahkan juga tadi bahwa ada orang yang tidak memakai pakaian pesta di perjamuan pesta itu. Mungkin mau mengatakan bahwa Allah itu mengundang semua orang, tetapi kita mesti layak untuk datang ke sana. Kita mempersiapkan diri untuk datang ke sana. Paling tidak kita dalam keadaan rapi lah, ya. Mempersiapkan diri meskipun tidak sempurna, tetapi paling tidak kita mempersiapkan diri mengikuti perjamuan Tuhan. Mungkin dalam konteks kita saat ini ya, dalam perayaan Ekaristi, mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, paling tidak kita mempersiapkan diri mulai dari kesiapan pakaian kita, hati kita, atau keterlibatan di dalam partisipasi di dalam ya seluruh rangkaian upacara perjamuan itu ya. Kita paling tidak mengambil bagian di dalamnya dan mengikutinya dengan sepenuh hati. Setidaknya itulah kesiapan hati kita mengikuti perjamuan yang dilakukan oleh Tuhan. Ataupun di tempat lain, gereja-gereja, teman-teman kita yang lain, gereja Kristen, misalnya ya kalau mengikuti ibadat tentu pakaian itu ya menjadi hal penting juga untuk diperhatikan ya, supaya kita bisa mengikuti doa ibadat misa itu ya dengan baik, dengan sepenuh hati ya. Dan tentu ya kita merasakan ada sebuah pesan penting yang kita terima dari sana ya untuk hidup kita masing-masing ya, untuk kepentingan kita. Meskipun kita tahu bahwa kita itu berdosa, tetapi ya karena Tuhan yang mengundang kita untuk hadir dalam perjamuannya, kita hadir dengan pantas, mempersiapkan fisik kita, pakaian kita sedemikian rupa, lalu kemudian persiapkanlah hati kita untuk mendengarkan Dia yang bersabda kepada kita, baik melalui bacaan-bacaan kitab suci, renungan-renungan para pemimpin ibadat, renungan para pastor sebagai pemimpin Ekaristi dan sebagainya, yang tentu semuanya itu ya mengarahkan kita untuk senantiasa mencintai kebenaran. Teman-teman, saudara-saudariku, orang yang berpakaian compang-camping tadi dikatakan di dalam Injil itu mungkin menggambarkan bahwa ya manusia yang memang sudah merasa diri ya apa yang saya rasakan ya apa yang saya sudah siapkan ya inilah sebuah kesiapan saya. Saya tidak perlu lagi mempersiapkan yang lain karena saya merasa bahwa ini sudah yang at home dengan saya. Itu ya mungkin orang-orang yang merasa benar tentang dirinya sendiri atau berpikir tentang dirinya ya tanpa memikirkan sesuatu yang lebih luas. Ya, apa yang dia katakan, ya itu kebenaran untuk dia ya. Tapi sesungguhnya tidak seperti itu juga. Paling tidak kita memperhatikan lingkup sosial ya. Kita kepentingan kita, eh, pemikiran kita, pemahaman kita harus juga digandengkan dengan apa yang menjadi pemahaman kolektif ya. Kesepakatan kolektif ya, sehingga tidak ada sesuatu yang ganjil di sana. Teman-teman, saudara-saudariku, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita
untuk mencintai Tuhan, untuk mengikuti setiap perayaannya dengan pantas dan layak. Amin.